Sekarang kita bahas tentang penetapan besaran uang persediaan, ya. Sekali lagi tentang uang persediaan ini ada ketentuan umum, ketentuan pelaksanaan dan dokumen terkait. Oke, saya bacakan tentang UP ya. Uang persediaan atau UP merupakan kebijakan pemerintah daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD. Beberapa ketentuan umum terkait penetapan UP untuk SKPD adalah sebagai berikut. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk uang persediaan dana besarannya berdasarkan keputusan kepala daerah. Nah, jadi kalau kepala daerah sudah menentukan berapa-berapanya, kita tinggal ikuti saja kebijakannya. Oke. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan LS. Ya. Dengan demikian, perhitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS. Dan besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA SKPD. Jadi ada proporsional ya, proporsional. Dan ini semua berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah. Oke. Ini ada beberapa alternatif dalam melakukan perhitungan UP. Pertama, bisa membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP. Ada ABCD menentukan besaran rencana belanja dengan LS yang merupakan penjumlahan, menentukan besaran. Pokoknya UP-nya sudah ditentukan, tinggal Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti saja besarannya berapa ya. Nah, itu biar BUD yang menentukan. Kemudian atau alternatif kedua, batas minimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD. Ini menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini. Angka hanya ilustrasi. Jadi ada ilustrasi misalnya maksimal 50 juta anggarannya untuk pagu DPA SKPD sampai dengan 500 juta. Maksimal 75 juta untuk pagu SKPD, di atas 500 juta sampai 1 juta, 1 miliar ya. Nah, kemudian maksimal 100 juta untuk pagu DPSKP di atas 1 miliar. Jadi kenapa ada maksimal-maksimal ini? Karena khawatir kalau misalnya kalau langsung diambil semuanya ada kejadian sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Gitu. Dan ini semua berdasarkan keputusan kepala daerah ya dan yang dikeluarkan oleh BUD. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja ya. UP-nya harus dicekkan. Ya. Terus kalau sudah ada UP, biasanya ada pelimpahan uang persediaan ya, atau pelimpahan UP, yaitu alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran. Ya, terkadang ada kantor yang juga mungkin tidak ada, maksudnya yang mungkin tidak ada UPT-nya, tapi di kantor itu tetap ada KPA-nya dan perlu bendara pembantunya di dalam kantor yang luas. Walaupun letak lokasinya sama, tapi tetap ada keputusan, ada KPA, ada B bendara pengeluaran pembantunya juga, nggak apa-apa. Yang penting harus jelas prosesnya, alur prosesnya jelas. Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu di luar LS maupun TU, ya, di luar langsung maupun tambah uang. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa bendahara pengeluaran membantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, LS, dan TU. Jadi UP itu kalau misalnya dibutuhkan untuk pembiayaan belanja-belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Ada beberapa ketentuan umum ya pelimpahan UP, antara lain proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal
SKPD yang harus mendapatkan persetujuan dari pengguna anggaran. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelimpahan, proses keuangan, semuanya harus sepengetahuan pengguna anggaran. Karena pengguna anggaran atau kepala dinas atau kepala badan itulah yang bertanggung jawab atas uang yang beredarnya uang yang ada di SKPD-nya yang dipegang oleh masing-masing bendahara. Atas persetujuan PA, bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahan bukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening bendahara pengeluaran pembantu, ya, transfer semuanya, ya. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada bendahara pengeluaran pembantu dengan mempertimbangkan usul bendahara pengeluaran. Jadi sebelum ada penentuan persetujuan PA tentang besaran pelimpahan UP juga ada usulan dari bendahara pengeluaran, ya. Jadi proses pelimpahan ini semuanya berdasarkan perencanaan internal. Berapapun apa besarannya, ya bendahara tinggal mengikuti. Jadi selama belum ada persetujuan PA, bendahara pengeluaran harus berani menolak, ya. Besaran jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besaran kegiatan yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, oke. Nah, ini berarti terus-terusan ya, terus antara stakeholder yang ada di internal terus harus terus berkomunikasi, kolaborasi, sosialisasi sehingga jangan sampai ada masalah di tengah jalan karena keterlambatan pencairan. Keterlambatan pencairan atau pelimpahan uang persediaan itu saya yakin karena kurangnya komunikasi. Jadi harus sering-sering lah duduk bareng. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku terkait, ya. Kemudian bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh bendahara pengeluaran. Pelimpahan UP kepada bendahara pengeluaran pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan disetorkan secara non tunai melalui pemindah bukuan ke rekening bendahara pengeluaran pembantu ke rekening bendahara pengeluaran. Hampir sama semuanya. Pokoknya ada selisih lebih ditransfer, dibalikin, selisih kurang juga ditransfer atau dibalikin dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan terjadinya transaksi tersebut. Intinya begitu. Dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Ini ketentuan pelaksanaan, ya. Pengguna anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari bendahara pengeluaran. Berarti bendahara pengeluaran juga harus mengusulkan, jangan lupa mengusulkan besaran UP itu. Kemudian bendahara pengeluaran pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada pengguna anggaran melalui kuasa pengguna anggaran. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, bendahara pengeluaran melimpahkan UP ke rekening bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait. Sama lah, intinya begitu. Hampir sama semuanya, intinya semua pejabat pengelola keuangan SKPD harus terus berkomunikasi dan berkolaborasi, dan juga jangan lupa ingat ketersediaan anggarannya, kemudian ingat besaran UP-nya harus berapa berdasarkan kesepakatan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan juga pengajuannya juga melalui PA. PA nanti tinggal mengkomunikasikan sehingga benar pengelolaan mencairkan, mentransferkan. Bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan uang berikutnya kepada bendahara pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi. Sama bukti-bukti transaksinya harus dilampirkan semua. Nah, intinya Bapak Ibu, kalau secara keseluruhan Bapak Ibu harus paham tahapan-tahapannya dari SPD, SPP, SPM, SP2D. Jadi SPD surat penyediaan dana, SPP surat perintah pembayaran, SPM surat perintah membayar, kemudian SP2D surat perintah pencairan dana. Itu
alur kerjanya, alur bisnisnya, bisnis prosesnya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba SP2D. Sedangkan kita harus juga berdasarkan SPD yang ada ya. Kemudian tidak ada yang tiba-tiba cair saja. Itu tahapannya. Oke. Tentang permintaan pembayaran SPP ya. Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh pemerintah daerah kepada pihak terkait, sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja. Hampir sama, intinya di dalamnya ada memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang secara elektronik. Ini berdasarkan PP 12 tahun 2019, ini beberapa yang harus diketahui sebagai diatur bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Kan? Nah, ini juga sama secara keseluruhan, intinya seperti itu. Ringkasnya tetap PPK SKPD juga harus dilibatkan untuk pengajuan SPP kepada PA karena beliau tugasnya memverifikasi, ya kan, dan semuanya juga berdasarkan SPD, surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi disampaikan bendahara pengeluaran pembantu melalui PPK unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran ketika SPD. Semuanya berdasarkan pertimbangan anggaran, ya. Tetapi kalau memang sudah ada ACC dari PA atau KPA dan sudah diverifikasi oleh PPK dan hasilnya sesuai dengan SPD yang tersedia, ya tinggal dilaksanakan saja. Jadi bendahara mengingatkan dan melanjutkan apa yang sudah jadi ditandatangani oleh PA atau KPA. SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran terdiri dari SPP UP, surat perintah pembayaran uang persediaan, ganti uang, tambah uang, dan langsung. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu terdiri dari hanya SPP TU dan LS, ya, tambah uang dan langsung. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan kepala daerah tentang besaran UP. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Itu yang Bapak Ibu. Tetap jangan lupa Bapak Ibu, karena di daerah ada kepala daerah masing-masing dan beliau adalah pemegang kekuasaan keuangan di daerah Bapak Ibu, jangan lupa juga harus berdasarkan keputusan kepala daerah, ya. Jadi kepala daerah tuh mungkin tugasnya sebagai leader dan memanage dan menerima informasi dan penanggung jawab yang tertinggi. Jadi bantulah beliau dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai visi misi beliau, ya. Dan kalau memang Bapak Ibu dekat sama kepala daerah atau saudara kepala daerah atau ada kedekatan emosional, jangan lupa nggak ada salahnya Bapak Ibu juga memberitahukan bahwa yang terhormat kepala daerah juga kalau bisa menyempatkan untuk membaca Permendagri 77 tahun 2020, ya. Walaupun mungkin timnya sudah memberitahu dan menyampaikan. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh tim, ya, oleh tim, entah itu dari leadernya, entah itu dari level menengah ke bawahnya, bahwa gaya pembelajaran orang beda-beda, ya, beda-beda. Ini ada yang mungkin senang menerima pembelajaran secara webinar. Karena apa? Kemungkinan karena beliau kemampuannya adalah auditori, mendengarkan, ya kan? Ada yang mungkin juga senang juga mencatat, ada juga dengan membaca. Nah, yang paling efektif sebenarnya adalah kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masing-masing, jangan hanya nyuruh, misalnya Bapak Ibu jadi pimpinan, nih baca, ini baca, ini baca. Itu tidak efektif menurut saya.
Karena kemungkinan gaya pembelajaran orang tersebut auditori, dia nggak suka baca, yang dia suka adalah lebih mendengar. Nah, ya idealnya di setiap SKPD atau daerah, Bapak Ibu ada yang apa ya namanya, berkorban sedikit bahwa setiap ada peraturan yang berlaku, Bapak Ibu membuat PowerPoint-nya, peraturan yang berlaku tersebut. Kemudian mengumpulkan semua orang-orang yang ada di SKPD tersebut. Kemudian Bapak Ibu izin, Bapak Ibu mohon izin saya presentasi PowerPoint hasil ringkasan saya membaca peraturan undang-undangan. Dipresentasikanlah ke mereka semua yang ada di kantor. Paling banyak sekantor berapa orang, Pak? Misalnya kayak kecamatan lah paling banyak 20 orang misalnya, 10 orang, ya kan? Ya udah, Bapak Ibu presentasikan di depan 20 orang semua. Paling setengah atau 1 jam. Nah, itu yang paling efektif. Karena kalau misalnya Bapak Ibu presentasi, ada PowerPoint-nya, Bapak Ibu bicara, Bapak Ibu juga bergerak, sehingga orang-orang kemampuan auditori, kinestetik, dan visual itu akan lebih paham semuanya. Gitu Bapak Ibu. Jangan nih baca nih. Belum tentu dibaca. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan Bapak Ibu ya. Coba sekarang dibiasakan ke depan seperti itu ya. Kecuali kalau ya minimal di per unitnya atau di per SKPD yang tidak terlalu banyak. Itu dibudayakan. Oke, simpel saja itu yang teknik teknisnya di lapangan. Oke, lanjut. Bendara Pengeluaran dan Bendara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPPTU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPPLS dan atau SPPUP dan GU. TU itu kalau mendesak, tambah uang. Batas jumlah pengajuan SPPTU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 bulan, sisa TU disetorkan ke rekening kas umum daerah. Pengajuan SPPTU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan anggaran. Ketentuan batas penyetoran sisa TU dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaan melebihi 1 bulan. Kemudian kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya terkait akibat peristiwa di luar kendali PA dan PKPH. Nah, itu juga sebagai bendahara juga harus benar-benar mengumpulkan alasan-alasan kenapa TU ini melebihi dari 1 bulan, dilakukan penyetoran kembali sisanya, kemudian dikumpul alasannya, argumennya apa. Dan walaupun mungkin tidak sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku di lapangan, selama Bapak Ibu argumennya kuat, alasan-alasan kuat, ya aman terkendali ya, dan tidak menyalahgunakan anggaran yang dipercaya oleh kita. Itu aja intinya. Ya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mentransfer atau menyimpan uang di rekening atas nama pribadi di luar yang berhubungan dengan APBD. Ya. Kalau yang berhubungan dengan APBD langsung transfer atau transaksi transfer itu ya harus rekening resmi yang terdaftar. Sementara di rekening saya aja jangan. Lebih baik gitu, jangan ya. Oke. Walaupun niat baik, agak sensitif soalnya. Kemudian penerbitan dan pengajuan dokumen SPPLS dilakukan oleh Bendara Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan. LS itu maksudnya langsung ya, langsung berarti langsung ke orangnya. Itu biar gampang dipengerti, langsung ke orangnya, ke rekening orang tersebut. Jadi pasti gaji dan tunjangan pasti kan ke rekening nama pegawainya langsung kan, tidak ke orang yang lain. Kemudian kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa, kepada pihak ketiga, apa konsultan atau pengajar atau apapun penjual barang itu kepada rekening pihak ketiga. Kemudian kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kalau misalnya ada pihak spesial gitu. Pokoknya bisa ditelusuri alasannya masuk akal dan aman gitu. Jangan sampai Bapak Ibu salah transfer. Oke.
Biasanya kalau transfer pakai m-banking atau transfer lewat teller atau apapun namanya, kita kan pasti sebelum transaksi dilanjutkan kan ada itu dulu, notifikasi dulu, benar nggak nomor rekening ini namanya ini, banknya ini, gitu kan. Kalau salah belum. Makanya ada beberapa kali masukin password. Password masuk aplikasinya, password mengokekan atau menyetujui transaksi itu akan dilakukan atau dilanjutkan. Jadi ada beberapa tahapan yang supaya double double apa ya, pengamanan lah. Oke. Pengajuan dokumen SPPLS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengelolaan Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPK. Boleh juga, yang penting ada pelimpahan. Kalau bisa pelimpahannya juga ada hitam di atas putih gitu kan. Yang penting selama nanti BPP, Bendahara Pengelolaan Pembantunya bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang itu dilimpahkan kewenangannya aman, ya. KPA juga aman. Kemudian pengajuan dokumen SPPLS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara Pembantu dilakukan paling lambat 3 hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. Ya, biasanya yang mengumpulkan kan PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, ngumpulin tuh berkas-berkasnya. Nah, pas sudah diterima, nah kalau bisa Bapak Ibu juga serah terima berkas-berkas itu juga harus tertulis ya, supaya nanti kelihatan lama di PPTK atau lama di bendahara. Kadang-kadang di lapangan suka saling menyalahkan tuh, "Kan udah lama gue kasih ke lu, kan udah lama gue titipin ke sini, udah dikasih ke lu," tapi nggak ada buktinya. Nah itu ada surat menyurat, caraka lah apa, surat masuk, surat keluar, tanda terima itu juga harus dibuat formnya, sehingga tidak miskomunikasi antara bendahara atau PPTK. Karena ada waktu paling lambat ya kan, ya, paling lambat. Pengajuan SPPLS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undan. Nah, ini Bapak Ibu yang di sering terjadi di lapangan nih ya, miskomunikasi biasanya, miskomunikasi ya kan, sehingga banyak orang tidak mau disalahkan, banyak orang mencari orang lain yang salah dan nggak mau mengakui kesalahannya. Nah, karena kita sudah bertemu ini bersama saya, Bapak Ibu juga sekarang menerapkan bahwa kita harus punya prinsip trust, no blame others, solution oriented ya. Contoh simpel ya, kalau misalnya Eee, kita belajar untuk berpikir, "Kan itu tugasnya dia, bukan tugasnya gua," gitu. Itu kalimat itu seharusnya jangan, terucap lagi. Sebaiknya Bapak Ibu kalau misalnya memang dari pihak PPTK belum menyerahkan, Bapak Ibu langsung tanya, "Bos gimana kegiatan udah beres belum? Gue tunggu ya." Ya biar cepat nih pencairannya, kan gitu. Makin cepat Bapak Ibu, mengeluarkan uang makin enak, aman kan, pertanggungjawaban makin terus berjalan, kegiatan makin lancar gitu. Jadi, pekerjaan di birokrasi kalau menunggu adalah pekerjaan yang paling ya resikonya tinggi ya, lebih baik saling mengingatkan. Ditanya, tanya dan tanya. "Gimana? Gimana udah sampai mana?" Nah gitu. Eee, sama nih sama saya dengan panitia, di Kabupaten Tangerang ini. Saya selalu komunikasi sama Pak Ali, saya selalu komunikasi sama, eee, beberapa orang BPK SDM kan. Akhirnya nanti jangan saya nunggu di telepon, kadang-kadang saya nanya, "Pak Ali link-nya gimana?" Ya, "Pak Ali bagaimana?" Nah itu ya namanya komunikasi dan kolaborasi. Dan begitu juga Bapak Ibu di kantor, bagaimana komunikasinya dengan PPTK ya. Nah, jadi yang beririsan langsung dengan bendahara biasanya PPTK kan untuk pencairannya, kalau PPK pada saat melihat pertanggungjawabannya saja. Jadi harus akur dengan PPTK. Oke, lanjutkan lagi. Next, ini tentang penerbitan dan pengajuan dokumen SPPLS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pihak ketiga. Oke, ini sudah tadi ya. Oke.
Ini peraturan menteri ya, Kementerian ini dalam rangka pelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengelola SKPD. Besaran UP untuk masing-masing SPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Diulang itu ya. Ya. Ditetapkan 1 kali dalam 1 tahun pada awal tahun anggaran berdasarkan pertimbangan ketersediaan kas RKUD, rencana pembayaran pembelanjaan, dan lain sebagainya besaran anggaran SKPD. Nah, itu semuanya berdasarkan keputusan kepala daerah. Makanya sebelum keputusan kepala daerah ditandatangani, harus ada usulan dari masing-masing SKPD, sehingga nanti tidak menghambat berjalannya kegiatan di SKPD masing-masing. Ya kan? Kemudian pengajuan SPP UP mengacu pada keputusan kepala daerah tentang besaran UP dan disertai dengan pernyataan penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu penggunaan anggaran juga kan harus ada komitmen kan, bahwa pernyataan ya bertanggung jawab. Jadi masing-masing pengguna anggaran menyatakan bertanggung jawab. Ya, yang bendahara zaman sekarang apa bendahara di era non tunai lebih enak Pak, Bapak Ibu, lebih aman. Ya itu tinggal ngikutin tadi aja. Ya kan nota pencairan dananya ada, kemudian lihat sesuai dengan SPD-nya, melihat DPA-nya, nota dari dananya kalau udah ada ditandatangani oleh PA, udah diperiksa oleh PPK, PPTK juga sudah kolaborasi, yang penting sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran, tinggal cairin, tinggal transfer, itu aja, tinggal ketelitian Bapak Ibu sebagai bendahara pengeluaran untuk bisa membedakan mana asli, mana palsu. Itu aja. Mana dokumen yang benar atau dokumen yang kurang, harus benar, mana dokumen yang harus dilengkapi. Nah, itu harus dilatih Bapak Ibu. Oke, dipraktekkan. Kemudian C-nya pengajuan SPUP mengacu pada keputusan kepala daerah. Oke. Besaran ganti uang dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP pengajuan SPPGU tadi di atas. Nah, jadi ganti uang itu tidak melebihi besaran UP ya. Jadi pengajuan SPPGU terdiri atas ringkasan SPPGU ya. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian objek dan laporan pertanggungjawaban LPJ penggunaan UP. Besaran TU tambah uang dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran pembantu dan pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan pada SPTU. Ya, ringkasan SPTU, rincian belanja dan sebagainya. Nah, oke. Kemudian belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran. SPP LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain hibah berupa uang, bantuan sosial, bantuan keuangan, subsidi bagi hasil, belanja tidak terduga, pembayaran kewajiban. Nah, kalau melihat peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang saya lihat ada masalah di bansos, ya, hibah, itu saya yakin karena ketidaktahuan para pejabat pengelola keuangan daerah masing-masing, jadi ada temuan. Nah, kalau Bapak Ibu memahami detail Permendagri 77 ini dan disesuaikan dengan keputusan kepala daerah yang terkait dengan kebijakan keuangan, aman terkendali. Sekali lagi, Bapak Ibu sebagai bendahara, saya yakinkan kalau berani menolak karena pertanggungjawabannya pribadi, insya Allah aman terkendali. Dan semuanya itu mayoritas sekarang sudah non tunai, jadi aman terkendali menurut saya. Aman terkendali. Bapak Ibu jangan memikirkan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Udah, itu di luar tanggung jawab Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu ada
evidennya, ada dokumennya yang bisa menjadi lampiran pertanggungjawaban, yaitu Bapak Ibu tinggal laksanakan, tinggal transfer, tinggal bayar, tinggal catat, tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa memverifikasi sebelum PPK verifikasi keabsahan dokumen yang digunakan. Itu saja. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Solikul sama Dukcapil, siap. Untuk penghitungan UP kalau di kita itu kan flat ya Pak ya. Kita itu menghitungnya itu awal itu nilai nilai 1 tahun yang dicairkan di luar LS dibagi 12. Jadi hasilnya tuh flat Pak, sebulannya itu senilai uang itu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan apabila dalam proses pencairan kalau tiap bulannya itu di bawah nilai UP kita nggak ada masalah, Pak. Aman, ya aman. Nah ini kalau ada yang dalam 1 bulan, misalnya itu bisa 2 kali lipat dari nilai UP, ini yang itu Pak, yang Ya udah, saya berarti masih bingung. Ya Pak, prosesnya silakan. nanti pengajuan lewat PA kepada BUD biar nanti mungkin ada keputusan lanjutan revisi gitu. Memang kalau dibutuhkan Pak ya. Atau enggak bisa nanti prosesnya tambah uang gitu. Kalau misalnya UP-nya terbatas, ada tambah uang kan Pak? Nah, ada tambah uang atau ganti uang itu bisa digunakan. Itu yang penting keperuntukannya jelas gitu Pak ya. Jangan sampai gara-gara UP terus kita nggak bisa melaksanakan kegiatan. Kan ada beberapa cara atau alternatif yang bisa kita lakukan. Ada juga yang besaran UP-nya itu ada proporsional kan. Yang penting segala sesuatu itu dikomunikasikan kepada PA pengguna anggaran biar nanti PA juga nanti komunikasi kepada BUD. Bisa nggak gini? Alasannya apa, argumennya? Itu nanti bisa ditindaklanjuti. Itu Pak, ada revisi. Ya gitu Pak. Oke, kan setiap ya pokoknya bagaimana caranya supaya kegiatan tidak stuck aja Pak. Makanya ada alternatif, ada SPPUP, TU, GU, ya kan, LS dan itu bisa digunakan gitu. Ya makanya pada saat setiap ada ada kesesuaian setelah gantung situasi dan kondisi, ada penjelasan, ada argumennya gitu. Selagi masuk akal dan bisa diterima, aman, terkendali. Paling nanti tinggal administrasi aja diperbaiki. Biasanya kan itu inspektorat atau BPK mengatakan gitu kan, yang penting uangnya transfernya jelas kemana, kegiatannya untuk apa. Itu aja Pak Solihul. Ya, Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada cukup Pak. Ya siap Pak Agus Setiawan. Pak Agus Setiawan dulu ya. Tadi tunjuk tangan. Mohon maaf kalau telat kelihatannya. Pak Agus Setiawan silakan. Terkait PPTK. Kita kan sudah mengarahkan apabila pencairan tidak berkenan untuk masuk dengan rekening PPTK. Pribadi. Ini ada kegiatan masyarakat Pak, gitu ya, masyarakat yang notabene sulit untuk membuat rekening. Oke, siap. Nah, ingin solusinya seperti apa? Oke. Ada kebijakan lain atau gimana? Apakah harus dengan koordinator PPTK gitu? Sementara ya, saya mengkhawatirkan saja kalau seandainya PPTK, ada PPTK pun yang berani, biarpun saya nggak apa-apa masuk ke rekening saya gitu. Nah itu gimana Pak? Oke, terima kasih. Pertama, walaupun ya kita jangan terlalu non tunai, juga jangan terlalu tunai, apalagi sudah ada peraturan terbaru kan. Pokoknya out of the box Pak. Jadi misalnya nih ada kegiatan, misalnya simpel aja kerja bakti, misalnya kerja bakti pasti ada anggarannya, kegiatannya ya, kegiatan kerja bakti untuk masyarakat sudah dianggarkan satu masyarakat dapat uang misalnya 50.000, ya kan? Masa 50.000 masyarakat harus buka rekening rekening semua kan? Ya, nanti jadi kepotong dengan biaya administrasi kan gitu. Sedangkan tidak semua masyarakat yang mungkin bisa punya rekeningnya atau tahu bagaimana. Jadi tetap
bendahara ya transfer aja ke PPTK, biar beliau Tidak bertanggung jawab. Nggak ada masalah, tapi nanti yang penting bendahara sudah aman ke PPTK, tinggal nanti PPTK menyerahkan pemberian manualnya tunainya kepada masyarakat. Berarti ada dia bikin sendiri kan tanda tangan beliau gitu Pak. Ya, Gitu. Itu sering terjadi ditanyakan di beberapa daerah, jadi karena kekhawatiran ya kasihan juga masyarakat, masa 50.000 harus administrasi gitu Pak Agus ya. Satu Pokoknya lagi Pak. ya siap. Ada lagi Pak. Ini terkait, ini mungkin keluar dari ini ya, tapi masih masuk dalam Permen 77. Siap. Peralihan dari sistem lama ke SIPD. Banyak kendala, kita tuh banyak kendala. SIPD ini kan baru. Jadi ketika kendala itu, ketika kita banyak nanya, saya tidak setuju ketika udah nanti tanyain aja langsung ke Permendagri gitu. Iya, sampai saya tanggapan, kok kenapa kabupaten ini tidak ada super admin yang istilahnya bahan kendala kita itu ke sana gitu loh. Itu Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Saya berusaha mewakili nih, walaupun saya berusaha merespon. Jadi memang namanya juga transisi Pak ya, dari Simda atau apa ke SIPD. Nah, itu mungkin Bapak sudah baca surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai untuk sementara karena mungkin SIPD juga belum maksimal upgrade-nya, masih ada masalah adaptasinya karena SIPD kan seluruh Indonesia Pak ya. Jangankan seluruh Indonesia, satu daerah juga kadang-kadang ada aplikasi, ada revisi atau penyesuaian kan. Nah, karena ini masih masa transisi, mungkin Bapak masih bisa menyesuaikan dengan Simda yang lama, proses pakai aplikasi yang lama, ya kan? Nanti kalau sudah fix benar, baru SIPD semua. Jadi transisi Pak. Jadi saya juga tidak menghakimi atau mengharuskan daerah harus langsung menggunakan SIPD karena transisi ya. Kecuali kalau misalnya yang perencanaan itu sudah fix, kayaknya sudah diterapkan semua. Cuman untuk berhubungan dengan keuangan masih upgrading Pak, kan karena termasuk servernya gitu Pak gitu. Yang penting bagaimana caranya kegiatan di daerah pelayan masyarakat tidak terganggu gitu ya. Please no blame others, cari solusi aja. Yang penting uangnya tuh jangan salah transfer Pak gitu aja Pak gitu. Ya, kan ada dua kan tadi. Secara elektronik dan secara elektronik itu kan tidak fokus dituliskan SIPD kan, coba di Permendagri 77 kan, selama kita baca peraturan itu kan selalu jawabannya secara elektronik, tidak ada tulisan dengan SIPD. Coba kalimat logika simpelnya kan gitu kan. Saya itu menyalin apa yang ada Permendagri, mereka cuma bilang secara elektronik. Kenapa secara elektronik? Supaya jejak digitalnya terdeteksi kemana uangnya gitu, apa yang dilakukan, itu maksudnya. Untuk sementara elektroniknya bukan SIPD, untuk dengan aplikasi sebelumnya nggak apa-apa, transisi gitu Pak. Nanti mungkin ada Permendagri susulan atau perubahan terhadap Permen 77 misalnya, ya kan, ada kodifikasi dan lain sebagainya, itu mungkin kalau lebih jelas SIPD baru kita fokus gitu Pak. Jadi ada secara elektronik, ada manualnya gitu Pak. Solusinya aja jangan sampai stuck pelayanan kepada masyarakat. Itu bagus. Ya. Siap, aman. Silakan. Ada lagi yang lain? Silakan Bu Rahma dari Curug. Ya, makasih Coach. Chat Bu Rahma, silakan. Untuk di Permendagri nomor 77 sendiri, ada tidak ketetapan besaran GU-nya Pak? Misalkan ketika kita pengajuan GU, ada minimal kita pengajuannya berapa persen nggak sih Coach dari UP-nya? Tidak ada Bu. Itu tergantung daerah masing-masing, tergantung keputusan kepala daerah, tidak ada. Karena kan volume, besaran dan kemampuan daerah beda-beda Bu. Jadi diserahkan kepada keputusan kepala daerah masing-masing gitu. Yang penting kegiatannya lancar. Nggak ada Mbak Rahma ya. Oh iya Coach. Kasih ya, Coach. Siap. Sekarang Mbak Penny, silakan Mbak Penny. Iya Pak, saya tuh mau nanya dari Permendagri 77 tahun 2020 itu kan kalau untuk eselon 3 itu sekarang menjadi PPTK. Kalau kita ada PPK-nya kan Sekban. Terus ke bawahnya kalau di sekretariat, karena PPK-nya itu Sekban, berarti yang eselon 4 menjadi PPTK. Kalau di bidang, berarti yang
eselon 3-nya menjadi PPTK. Nah, yang saya tanyakan itu, Pak, jika anggaran di suatu bidang itu besar, apakah bisa PPTK itu dibagi ke eselon 4 di bidang itu? Itu aja. Bisa Bu, yang penting memperlancar kan itu syaratnya kenapa KPA diadakan, PPTK. Berarti kalau berarti harus ada PPTK tambahan ya nggak apa-apa untuk memperlancar kegiatan Bu, dan kejelasan alurnya, penanggung jawabnya juga jelas gitu. Yang penting di SK-kan kan PPTK-nya di SK-kan oleh kepala dinas toh, Iya, ya kan? di SK-kan. Boleh. Selama ini juga memang yang mengerjakannya kan biasanya memang eselon 4 kan Pak, karena mereka yang di bidang itu menjadi KPA. Nah, sekarang itu semenjak ada Permendagri 77, mereka itu sekarang menjadi PPTK. Masalahnya kalau misalnya diturunkan lagi eselon 4-nya menjadi PPTK, apa enggak merasa ya karena saya eselon 3 PPTK kok lu eselon 4 PPTK juga gitu loh Pak. Susah menjelaskannya, saya juga waktu itu menjelaskannya Jadi susah Pak. PPTK itu kan kita bekerja sama sebenarnya Bu, tidak ada hubungan dengan Iya. jabatan sebenarnya Bu, ya kan? Iya, Cuman memperlancar aja, memperlancar kegiatan, membantu KPA, dan tetap aja kan yang menilainya kan PA sama KPA, SKP kan? SKP kan menilai PA sama KPK. Eselon 4, eselon 3 itu ya sama-sama berkolaborasi, jadi tidak ada hubungannya. Selama misalnya ya idealnya sih PPTK, idealnya memang idealnya pangkat dan golongannya di bawah, ya kan, di bawah gitu kan, Iya, supaya nggak ada konflik kan gitu, karena kita iya. budayanya kayak gitu. Nah, itulah salah satu faktor kenapa Jokowi membuat semua fungsional, supaya nggak ada kayak gitu-gitu lagi, Bu. Bener Iya kan? sih Pak, Iya benar. kan? Akhirnya Logikanya saya gitu. jawabannya itu Pak, karena memang Heeh. nantinya bakal ke sana, tidak ada lagi yang eselon 4-nya tidak ada, Iya, makanya dialihkan ke apa namanya eselon fungsional. 3-nya. Iya, eselon Iya. 3-nya yang PPTK gitu Pak. Iya, akhirnya kan fungsional kan beda-beda kan, nggak ada jenjang apa, jenjang jabatan struktural lagi kan, kecuali di bagian ya, di di sekretariat ya. Oh, di bidang-bidang enggak. Itu Bu salah satu faktornya. Jadi tidak ada hubungan dengan pangkat dan golongan, tapi supaya pekerjaan secara tim, secara organisasi lancar gitu PPT gitu Bu. Gitu Bu Pak, Penny. makasih banyak Tapi Pak. kadang-kadang ada orang yang menerima, ada orang yang enggak kan, itulah Iya, itu Pak, tiga. makanya waktu kemarin kita menjadi KPA dan PA itu agak susah kita menjelaskannya gitu. Pada saat kita memakai PA gitu Pak, nggak enak kalau misalnya kabitnya itu meminta bantuan kepada eselon 4-nya karena tingkatannya itu Pak ngerasa Iya, jadi kalau kita dianalisa, kita evaluasi selama di Permendagri 77 2020 tidak ada tulisan eselon 3, eselon 4, Bu. Yang ada PA mengangkat PPTK kan gitu, PPK kan gitu kan, nggak ada tulisan eselon 3, eselon 4 gitu. Gitu, logikanya gitu saja, Bu. Yang penting diadakannya PPTK untuk memperlancar kegiatan PA atau KPA sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Itu aja Bu Penny. Ya, makasih Pak. Harus sabar-sabar aja dengan orang-orang yang menerima. Pokoknya di birokrasi itu ikhlas, syukur, sabar cukup udah. Ya, seharusnya kalau tinggal ini deh ya, kalau misalnya nanti ada konflik ya, mudah-mudahan tidak ada konflik ya ke depannya. Misalnya ada konflik. Ya. Nih SK gue nih sebagai PPTK. Nih SK gue sebagai PPTK. Nih baca Permendagri nih. Tugas PPTK apa gitu. Dan yang untuk jadi PPTK bukan keinginan gue untuk membantu tugas yang diperintahkan pimpinan gitu. Jadi jangan lo ribut sama gue gara-gara SK padahal gue nggak minta untuk jadi PPTK gitu aja Bu. Ya, gitu. Pak, kalau satu lagi Pak, kalau misalnya PPTK Kasubag Keuangan itu kan dia sekarang menjadi PPTK. Karena dia PPK-nya sekarang beralih ke Sekban gitu ya, Pak ya. Jadi agak rancu perasaan saya ya, karena saya awam gitu. Untuk pekerjaan dia sebagai Kasubag, harusnya dia memang betul-betul melihat mulai dari pencairan, mulai dari kelengkapan administrasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia adalah PPTK yang harus mengejar target pencairan tanpa harus melihat kelengkapan. Gimana itu Pak? Ya tinggal disuruh baca Permendagri 77 aja tugas PPTK apa gitu Bu. Kan gitu. Kemungkinan beliau belum baca atau lupa gitu kan. Mungkin sebenarnya gini Bu, ini kalimat biar enak didengar semua. Jadi tidak ada orang yang
paling baik, tidak ada paling hebat, yang ada mungkin ada orang lupa atau sibuk gitu Bu. Jadi tinggal kita sebagai tim saling mengingatkan, saling menguatkan, itu kalimat halusnya. Jadi kalau kalimat seharusnya nanti akhirnya ya udah nggak ada solusi Bu. Jadi kita aja yang paham. Nah, emang di birokrasi itu susahnya komunikasi. Masalahnya biasanya peraturan jelas tapi komunikasi kurang baik gitu. Jadi bagaimana kita komunikasi. Ya mudah-mudahan nanti BKPSDM juga mengikutkan serta bagaimana ada setiap SKPD ada kegiatan teamwork. Pak, Yes. mau nanya nih Pak. Mm-mm. Ini masalah di LS Pak. Ini di kas anggarannya kan itu seharusnya kan dengan angka 20 itu kan harusnya ke LS ya Pak ya. Tapi kadang-kadang bisa enggak kalau ke GU gitu, ke GU masuk ke GU tapi dibagi 2 kali kegiatan gitu Pak. Kalau menurut saya sih lebih baik LS aja Pak, idealnya biar aman ya. Kalau dibagi 2 kegiatan nanti lebih ribet lagi. Tapi kalau misalnya ada diizinkan oleh pimpinan PA sebagai pengguna anggaran boleh ya oke-oke aja gitu. Tapi kalau misalnya peraturan untuk LS ya LS aja gitu. Semuanya bertumpu kepada kebijakan yang ditentukan atau di-ACC oleh pengguna anggaran Pak Oma gitu. Jangan sampai Pak Oma melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan pengguna anggaran, tanpa koordinasi pengguna anggaran. Itu aja Pak. Kuncinya itu Pak. Ya gitu. Ya, Selama semuanya kasih. tidak menghalangi kegiatan. Ya itu, makasih Pak Oma. Oke. Lanjut nih masih ketentuan umum nih. Pengajuan SPPLS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, semua ada kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Peraturan perundang-undangan itu yang terdekat dengan Bapak Ibu ya keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah. Itu yang harus jadi acuan terdekat ya. Karena ada istilah discretionary power, kemampuan diskresi yang tadi di daerah lain masih ada panjarnya, tapi di tempat Bapak Ibu udah non tunai semua kayak tanpa pajar langsung cash gitu atau transfer. Nah, itulah peraturan daerah yang menentukan. Oke, kemudian ada pengajuan permintaan pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPPLS dari atas, ringkasan SPPLS, rincian belanja yang diajukan pembayarannya, sampai dengan sub rincian objeknya. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing ya untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK ya, elektronik billing ya, bagian itu pihak ketiga biar pajaknya juga langsung disetorkan, dipotong. Oke, pelaksanaannya nih tadi masih umum, sekarang pelaksanaannya pengajuan permintaan pembayaran UP uang persediaan. Bendahara pengeluaran menyiapkan SPP UP sesuai dengan besaran UP yang ditentukan berdasarkan SK Kepala Daerah. Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebut kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Jangan lupa PPK SPD jangan dilupakan, jangan dilangkahi, tetap koordinasi ya. Beliau tugasnya verifikasi. Yang namanya PPK SKPD kan nggak boleh double jabatan ya. PPK SPD nggak boleh menyambi jadi bendahara, tidak boleh. Jadi dianggap bahwa PPK SKPD itu lebih objektif dalam memverifikasi laporan berkas-berkas yang ada. Oke. Kemudian pengajuan permintaan pembayaran ganti uang. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP, ya kan? Kemudian bendahara pengeluaran mengajukan SPGU kepada PA melalui PPK SKPD dilampiri surat pengesahan laporan pertanggungjawaban UP. Jadi GU itu harus ada laporan pertanggungjawaban UP-nya untuk ganti uang. Kemudian besaran SPPGU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran untuk ganti uang. Jadi walaupun mungkin UP-nya nggak banyak, berarti harus bekerja cepat Bapak Ibu supaya nanti ada SPPGU ganti uang untuk
kegiatan selanjutnya itu. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan UP-nya terlalu kecil atau UP-nya kebesaran, jangan. Tapi bagaimana Bapak Ibu bekerja secara tersistem, terstruktur sehingga walaupun nanti UP-nya sudah dipakai bisa segera diganti dengan ganti uang, SPP ganti uang untuk persediaan selanjutnya. Oke. Pengajuan permintaan pembayaran GU ganti uang diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%. 50% atau batasan tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Tuh, nih saya garis bawah ini Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu sudah terjawab sebenarnya ini. Atau, ini ada ataunya nih Bapak Ibu. Atau kebijakan masing-masing. Jadi peraturan Menteri Dalam Negeri ini secara general semuanya tergantung Bapak Ibu di daerah masing-masing, ya. Jadi nggak ada itu harus berapa, harus sekian, harus wajib, tidak ada. Karena situasi kondisi daerahnya beda-beda dan masalahnya beda-beda. Jadi diserahkan oleh daerah masing-masing atau juga diserahkan kepada PA masing-masing. Yang penting kegiatan-kegiatan yang direncanakan, yang diusulkan, yang sudah ada di DPA-nya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, lancar semuanya, ya. Kemudian berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTK, bendahara menyiapkan, ya, LPJ penggunaan UP disertai bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait. Kemudian pengajuan permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP GU. Nah, itu GU, ya. Ini tambah uang, pengajuan permintaan belanja tambah uang. Balik lagi PPTK, ya. Karena memang yang saya lihat kebanyakan beberapa kali saya ngajar ke beberapa daerah yang sering ikut diklat itu hanya bendahara atau PPK, tapi PPTK enggak, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi yang sering ikut-ikut diklat keuangan tuh bendahara saja sama PPK biasanya, tapi PPTK enggak. Nah, berarti kalau PPTK mungkin special edition, ya, harus bagaimana daerah juga mengkondisikan mereka-mereka juga harus pandai atau gesit untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sehingga nanti kegiatan tinggal di lapangan lancar dalam cairan dengan bendahara. Oke, ini pengajuan pembayaran tambah uang, pengajuan permintaan belanja TU. PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai oleh tambah uang berdasarkan rencana subkegiatan dan DPA SKPD untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu kegiatan yang bersifat mendesak, ya. Kemudian tidak dapat menggunakan LS dan SPP UP dan GU. Tambah uang itu mendesak, ya. PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana tambah uang sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam daftar rincian rencana belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan daftar rincian rencana belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, ada kemungkinan di tempat lain, di daerah lain, ya, bukan di daerah Tangerang. Ada kemungkinan yang namanya PPTK juga belum paham pejabat-pejabat pengelolaan keuangan daerah masing-masing. Saya yakin itu, ya. Dan juga ada juga kemungkinan PPTK juga tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mungkin PPTK yang baru belum sempat diajari oleh PPTK yang lama, ya, atau nggak tahu. Nah, itu bagaimana strategi daerah untuk supaya semuanya mengetahui itu. Ya, sekarang Bapak Ibu alhamdulillah yang tadi saya tugaskan kemarin sudah merasakan ternyata memang yang saya tanyakan, saya tugaskan pertama kali yang Bapak Ibu lakukan. Sebelumnya mungkin belum pernah, ada beberapa, ya. Karena itu sepele tapi sangat penting sehingga Bapak Ibu tahu tuh pejabat-pejabatnya dari kepala daerah sampai bendahara, sampai KPA, PA, KPA, PPTK dan PPK, ya. Alhamdulillah. Jadi tinggal Bapak Ibu transfer knowledge kepada mungkin teman-teman yang belum sempat ikut kegiatan ini. Oke. Kemudian PPTK setelah memberikan persetujuan, PA memberikan daftar rincian rencana belanja TU kepada PKD, pejabat pengelola keuangan daerah.
PPKD memberikan persetujuan daftar rencana rincian belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah lagi. Tuh, ada peraturan kepala daerah lagi. Jadi Bapak Ibu jangan fokus hanya kepada peraturan menteri, Bapak Ibu juga harus aktif membaca atau meminta peraturan kepala daerah yang berlaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah itu, ya. Oke, next. Pengajuan tadi pengajuan permintaan, sekarang pengajuan pembayaran, permintaan belanja, sekarang pembayarannya TU, ya. Bendahara pengeluaran pembantu menerima daftar rincian rencana belanja tambah uang sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran TU. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran. Kemudian meneliti dokumen SPD, persediaan dana untuk memastikan dana yang untuk belanja terkait sudah tersedia, meneliti perhitungan pengajuan TU dan dokumen yang mendasarinya, berarti peraturan perundang-undangannya juga dibaca. Kemudian bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam SPP TU. Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut kepada PA dan KPA melalui PPK SKPD. Jangan lupa melalui PPK SKPD yang objektif orangnya, kan gitu. Walaupun dalam kenyataan subjektivitas. Nah, kan ada kalimat ini tambah uang ini untuk kegiatan-kegiatan yang mendadak ya, mendesak ya. Kadang-kadang ada pimpinan atau apapun, ada kebijakan, menurut dia pendesak, menurut bendahara tidak mendesak gitu misalnya, ya nggak apa-apa, ikuti saja, kan penanggung jawab pengguna anggaran adalah kepala SKPD, ya kan, tinggal Bapak Ibu minta aja, ngelihat aja, meneliti dokumennya DPA ada apa enggak sisa anggarannya, melihat saja SPD-nya ada enggak, kalau ada ya tinggal lakukan gitu. Masalah dia pura-pura mendesak atau tidak mendesak urusan beliau masing-masing. Yang penting Bapak Ibu melakukan segala sesuatu transaksi berdasarkan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, itu saja. Ya, masalah subjektivitas persepsi masing-masing silakan beliau-beliau yang menentukan. Oke. Kemudian pengajuan permintaan pembayaran LS, ya. Pengajuan permintaan pembayaran LS, gaji dan tunjangan. PPTK menyiapkan rekapitulasi gaji dan tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS, gaji dan tunjangan. Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan, salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi. Nah ini nih, berkas-berkas ini nih, yang kadang-kadang setiap tahun update, gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat jabatan, ya, surat pernyataan pelantikan dan sebagainya. Ini kelengkapan dokumen itu PPTK ya. Ya PPTK yang juga harus menyiapkan itu semua, ya kan. Kemudian disesuaikan dengan peruntukannya. Tergantung, tidak selalu semuanya yang dibutuhkan saja apa saja. Oke. Kemudian permintaan pembayaran LS lagi berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen pendukung. Bendahara pengeluaran memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah sebagai antara lain meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja gaji dan tunjangan akan diajukan tidak melebihi anggaran. Meneliti dokumen SPD, meneliti validasi, perhitungan dokumen gaji. Kadang-kadang juga pernah kejadian yang namanya Ahmad Deni banyak, jadi ada salah transfer juga, itu juga dikondisikan bagaimana pengembaliannya, ada prosesnya, berkas-berkasnya. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi, bendahara pengeluaran menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS, gaji, dan tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP LS, gaji, dan tunjangan. Pembayaran LS
pengajuan permintaan pembayaran LS, pengadaan barang dan jasa. Nih barang dan jasa nih ya, yang ketiga nih ya. Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan LS pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain dokumen kontrak, berita acara pemeriksaan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pembayaran, dan surat jaminan bank. Nah, itu harus lengkap itu. Ya. Ada lagi surat referensi keterangan bank, jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD, surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan berakhir masa kontrak, dokumen lain yang disyaratkan kontrak-kontrak yang dananya sebagian dari ini. Nah, ini kenapa ini harus dikumpulkan? Takutnya ada pihak ketiga yang mangkir ya. Nah, kalau mangkir kan bisa nanti ranah hukum jadi bermainnya. Jadi surat-surat ini harus lengkap Bapak Ibu ya. Harus ada ya. Ini yang uniknya yaitu di negara ini kadang-kadang banyak sekali data-data fiktif ya. Pelakunya namanya oknum. Nah, itu yang benar-benar Bapak Ibu sebagai bendahara bisa cek, dicek dan cross check ya. Kadang-kadang memang kita melakukan segala sesuatu tidak bisa mempercayakan 100% kepada orang dekat kita atau orang yang bisa kita percaya. Kadang-kadang kita perlu terjun langsung Bapak Ibu. Perlu terjun langsung. Apalagi ya itu yang saya sampaikan tadi sesuai peraturan perundang-undangan, pertanggungjawabannya pribadi Bapak Ibu. Berat itu. Pertanggungjawabannya pribadi bukan grup. Jadi selain Bapak Ibu menggunakan maksimal teamwork Bapak Ibu, tim kerja Bapak Ibu, juga Bapak Ibu juga sekali-kali bisa turun lapangan langsung. Benarkah ini ada kantornya, benarkah orang-orangnya, benarkah kode rekeningnya, dan lain sebagainya. Suratnya benar apa tidak, dan lain sebagainya. Dokumen kontraknya benar apa tidak. Nah itu. Kayak misalnya zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu ya kan, banyak sekali yang masalah COVID, surat keterangan antigennya palsu, ya kan, ada surat keterangan. Nah, itu berbagai macam cara mungkin dilakukan oleh oknum. Nah, itu Bapak Ibu tuh harus mahir itu bisa menentukan ini palsu atau enggak, ini benar apa enggak datanya, ini valid apa enggak, itu Bapak Ibu tanggung jawabnya, ya. Di lapangan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak perlu takut, tapi Bapak Ibu tinggal berlatih dan terlatih nantinya bisa paham secara dengan sendirinya. Contoh ya, terkadang masalah kecil nih Bapak Ibu. Ada jual beli di tanah atau rumah itu, bangunan. Ada pihak yang mengakui bahwa ini milik dia, tapi ada surat pembayarannya, serah terima AST berita acara serah terimanya ada materainya. Nah, terkadang ternyata ada hal sepele yang tidak diperhatikan oleh para bendahara. Ternyata materai itu yang saya tahu dari orang lain bahwa ada masa berlakunya. Ya, kadang-kadang ada oknum yang membuat pakai materai zaman sekarang, tanggalnya tanggal beberapa tahun sebelumnya. Sehingga, wah ini sah, ini ada materainya nih, resmi. Padahal materainya baru muncul beberapa tahun berikutnya. Jadi dia fiktif gitu. Membuat berita acara fiktif dengan materai sekarang, tapi beberapa tahun yang sebelumnya pelakuannya. Nah, itu juga harus dilatih Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu tes ke kantor pos, kalau kantor pos yang mengeluarkan materai ya. Nah, itu setiap berapa tahun tuh kantor pos tuh mengeluarkan produk materai berbeda-beda, setiap berapa tahun sekali diganti tuh. Nah, itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan terlalu percaya dan gampang percaya, harus bisa cek, recheck dan cross check. Oke. Kemudian pengajuan tadi kan pengajuan permintaan pembayaran LS, dan ini juga pengajuan permintaan pembayaran LS, pengadaan barang dan jasa. Bendahara pengeluaran itu memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, meneliti dokumen SPD terkait dengan untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan setelah disediakan. Meneliti DPA, ya,
memastikan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi. Kemudian meneliti, nah tadi sudah saya sampaikan kan, meneliti kelengkapan dan validasi perhitungan atas tagihan pihak ketiga, berita acara serah terima, dan dokumen pengadaan barang dan jasa. Artinya, Bapak Ibu bendahara, akuntansi, bagian pengelolaan barang, itu barang milik negara, itu harus komunikasinya harus baik, ya kan? Coba udah ada barangnya, udah ada belum? Udah diterima nggak barangnya? Nah itu baru Bapak Ibu bayarkan. Berdasarkan hasil verifikasi, bendahara mengeluarkan pengeluaran dan dalam pengeluaran pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS pengadaan barang dan jasa yang didokumentasikan dalam LS pengadaan barang dan jasa. Bendahara mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pengadaan barang dan jasa tersebut pada PA dan KPA melalui PPK SKPD, PPK unit SKPD. Nah, itu kolaborasinya harus bagus. Jadi itu kalau semuanya antara bendahara pengeluaran pembantu, mau penerimaan pengeluaran, mau PPTK, mau PPK, mau PK, kalau semuanya paham bahwa kita bekerja berdasarkan Perda APBD, berdasarkan DPA yang sudah ditentukan, berdasarkan SPD, surat penyediaan dana, insya Allah aman terkendali ke depannya. Jadi saya harapkan masalah Permendagri 77 tahun 2020 itu tidak hanya dipahami oleh bendahara, tetapi dipahami oleh seluruh ASN kalau bisa. Dan seluruh pejabat, terutama pejabat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dan termasuk di SKPD-nya masing-masing. Nah itu caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu diskusikan. Kan gitu. Oke. Kemudian ada selanjutnya pengajuan, ini tadi pengajuan permintaan pembayaran LS kepada pihak ketiga. Ini pengajuan permintaan pembayaran LS kepada pihak ketiga lainnya, ya. Ya. Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan LS hampir sama sebenarnya. Pokoknya itu aja, meneliti DPA, SPD, dan kelengkapan. Itu saja, Pak. Ini kalimat-kalimat saya bacakan berulang-ulang, intinya itu. Ya, Bapak Ibu meneliti DPA, SPD, dan kelengkapannya. DPA, SPD, dan kelengkapannya. DPA, SPD, tinggal bagaimana teknisnya, bagaimana di lapangan. Oke, ini pengajuan permintaan pembayaran LS kepada pihak ketiga lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi, ya, bendahara mengajukan permintaan LS kepada pihak ketiga lainnya. Ya, kemudian dengan yang dikomunikasi dalam LS kepada pihak ketiga lainnya. Bendahara mengajukan persetujuan permintaan LS kepada pihak ketiga lainnya kepada PA dan KPK melalui PPK SKPD. Nah, itu semua. Nah, ini dokumen-dokumennya sudah saya perlihatkan di halaman 271. Nah, ini 271. Nah, tinggal klik di sini 271. 271. Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran. Nah, ini SPP UP-nya untuk teman-teman yang baru jadi bendahara ya. Ini bisa dilihat atau bisa dilihat di kantornya masing-masing seperti ini formatnya. Pemerintah Kabupaten Tangerang, surat permintaan pembayaran, nomornya. Mungkin nomornya nanti disesuaikan cara menulis nomornya seperti apa. Pasti ada kebijakan untuk penulisan nomornya masing-masing ya. Oke. Uang persediaan SPP UP, nama SKPD-nya SKPD Bapak Ibu, nama pengguna anggarannya jelas siapa, nama benar pengeluarannya siapa, NPWP bendahara pengeluaran ditulis namanya, nama banknya apa, nomor rekening banknya apa, untuk keperluan apa. Di sini dasar pengeluaran nih SPD nomor berapa, tanggal berapa, ya kan? Sebesar berapa rupiah, terbilangnya berapa. Oke. Kemudian ini ada uraiannya. Ya kan? Ini kalau kemudian SPD-nya ditulis semuanya, tanggalnya berapa. Ini ada beberapa SPD yang sudah mungkin dilakukan. Kemudian SP2D sebelumnya seperti apa, sehingga nanti kelihatan kan untuk surat perintah pembayaran. Ini GU juga begitu, hampir sama ya. Cuma ini keperluannya untuk GU, ya kan? Ya, surat perintah pembayaran GU, formatnya sama. Oke. Di sini ada lembaran asli untuk pengguna anggaran, ya. Kemudian salinan 1 untuk kuasa pengguna BUD,
kemudian salinan kedua untuk bendahara pengeluaran, salinan ketiga untuk arsip bendahara pengeluaran arsipnya. Arsipnya ini kan rangkap, biasanya rangkap ya. Nah, jangan lupa karena Bapak Ibu sudah saya selalu ingatkan untuk out of the box dan other box thinking, berarti walaupun Bapak Ibu sudah menerima untuk bendahara pengeluaran, ini salinan keduanya sudah terima. Nah, salinan keduanya itu Bapak Ibu scan, pakai HP atau pakai alat scan di kantor. Hasil scan-nya itu juga dikirim ke folder atau dibuat penyimpanan dokumen. Boleh di alamat email Bapak Ibu masing-masing, boleh di laptop tersendiri, boleh di eksternal hard disk per tanggal, kan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu di Permendagri 77 tidak ada arahan untuk itu. Ini pengalaman saya aja jadi bendahara ya, sehingga kalau misalnya arsip salinan ketiga hilang, atau ambit-ambit kebakaran, atau bocor hujanan, atau mungkin salinan di BUD juga hilang, aman, ada di situ semua dokumennya. Dan tinggal nanti ditelusuri apa transaksinya, jejak digitalnya, kemana-kemananya. Ini surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan. Nah, ini formatnya ini. Yaitu tinggal disesuaikan masing-masing ya. Bendahara pengeluaran ini tanda tangan ini lengkap nih. Nah, ini pengguna anggaran. Walaupun PPK SKPD tidak ada tanda tangannya di sini, tapi beliau sebagai yang bisa memverifikasi ya, memverifikasi. Oke, kemudian TU juga ini semuanya ada. Oke, tinggal disesuaikan. Oke, ini juga rencana rinciannya. Ya, ini bisa KPA, bisa PA, ya, dan ini bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ini gaji langsung. Ini biasanya secara elektronik sudah ada ya, elektronik ya, sudah ada di masing-masing. Oke, semua sampai. Nah, ini tinggal Bapak Ibu lihat aja nih sampai halaman 200. Ini barang dan jasa nih. Hampir sama formatnya, tinggal judulnya beda ya, keperuntukannya apa. Ya. Oke, rinciannya seperti ini. Oke, SPPLS pihak ketiga lainnya juga ini seperti ini, hampir sama formatnya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa tidak hanya lihat Permendagrinya, ya Bapak Ibu juga harus aktif melihat realnya di lapangan seperti apa formatnya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sudah benar-benar mulai paham ya, paham secara keseluruhan ya, bahwa siapa-siapa yang bertanggung jawab, siapa-siapa yang berperan. Dan karena Bapak Ibu sudah di-SK-kan sebagai bendahara atau mungkin ada yang belum, kalau sudah di-SK-kan sebagai bendahara artinya Bapak Ibu harus berani, harus membaca seluruh dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang harus Bapak Ibu lihat atau baca sebagai pendukung ya. Saya yakin Bapak Ibu mungkin di sini ada yang belum pernah baca Perda APBD seperti apa. Saya yakin ada yang belum pernah karena ada bendahara yang baru ya. Saya yakin juga mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah juga melihat format SPD-nya seperti apa, DPA seperti apa, SPD seperti apa. Nah, setelah kita ngobrol di sini, mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu udah nggak canggung lagi ya, dokumen-dokumen apa saja yang Bapak Ibu gunakan. Nah, tadi ada SPD, SPP, nah sekarang SPM. Perintah membayar, masuk ya perintah membayar Bapak Ibu ya.